Nest.js adalah framework backend Node.js dengan keunggulan yang reliable, scalable, dan efisien. Framework ini menggunakan bahasa TypeScript. Saya menyukai framework ini dan sudah saya gunakan pada proyek-proyek saya. Langsung saja kita praktik menggunakan Nest.js. Pertama, pastikan install Node.js versi 16,10 ke atas atau yang terbaru. Kedua, install Nest.js CLI secara global menggunakan perintah npm install Nest.js CLI. Setelah terinstall, Anda bisa jalankan perintah Nest.js. Buat project baru dengan perintah nest new nama project. Setelah itu, pilih Yarn sebagai pakem manajer instalasi pada project ini. Tunggu hingga selesai dan buka menggunakan kode editor favorit kamu. Nest.js memiliki struktur file terdiri dari modul, providers atau service, dan controller. Controller berfungsi untuk menerima request dari klien dan mengirim respons ke klien. Sedangkan providers berisi logic untuk memproses request yang masuk melalui controller. Sedangkan modul berfungsi untuk menggabungkan controller dan service ataupun modul lainnya. Modul bisa mengimport modul lainnya. Dengan begitu, project Nest.js bisa sangat modular dan mudah dikembangkan menjadi project besar, karena secara arsitektur dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Project Nest.js terdapat beberapa file utama, yaitu main yang berisi entry project, modul, service, dan controller pertama. Pada main, import function Nest Factory dan app module. Buat function bootstrap. Buat app dengan Nest Factory create. Kemudian jalankan pada port 3000. Terakhir, jalankan function bootstrap. Kode ini secara default sudah di-generate oleh Nest.js. Untuk sekarang, kamu tidak perlu menulis apa-apa pada file ini. Kita mulai dari controller. Controller dibuat dari nama kelas, kemudian diberi dekorator controller. Buat function dan beri dekorator metode API, contohnya get. Kemudian inject service pada konstruktor, lalu panggil metode tersebut di dalam function. Kemudian pada service, beri nama kelas, lalu beri dekorator injectable. Kemudian buat function get hello. Di sini mereturn text hello world. Selanjutnya adalah membuat modul. Pada modul, buat nama kelas, lalu beri dekorator modul, beri 3 properti yaitu imports, controller, dan providers. Masukkan controller dari app controller yang sudah dibuat, kemudian masukkan service yang sudah dibuat. Setelah disimpan modul tersebut, jalankan aplikasi dengan perintah yarn start.2 dev. Nest.js sudah berjalan pada port 3000, mari kita coba menggunakan Postman. Pada Postman, tulis localhost /2 3000, lalu jalankan. Maka akan muncul pesan hello world. Jadi seperti itu cara untuk membuat API pada Nest.js. Nest.js support dynamic routes. Artinya adalah kita bisa memberikan routes dengan parameter di dalamnya. Contohnya kita membuat routes post dengan parameter ID. ID di sini kita beri /2 agar bisa dimasukkan angka atau ID berapa saja. Kemudian beri params. Param ini diambil dari ID atau parameter yang ada pada routes. Kemudian beri tipe dengan ID string. Kita return dengan ID post adalah param ID. Ketika dicoba pada Postman dan masukkan post / angka, maka keluar ID postnya sesuai yang diinput. Jika ingin langsung mengambil satu param saja, contohnya ID, beri parameter ID pada params, lalu param ini diganti dengan ID, diganti dengan tipe data string, lalu dikeluarkan. Ini akan memberikan efek yang sama, tapi akan membuat perintah atau kode menjadi lebih singkat. Kita coba kasus yang lain. Contohnya kita beri sebuah variable items dengan bentuk array. Kemudian kita buat function list item dengan mereturn variable items. Kemudian function yang kedua adalah add item. Kita beri parameter yaitu items dengan tipe data string. Pada function add item kita push
parameter item ke dalam variable list item. Selanjutnya pada controller, kita beri satu API get yang mereturn list item dengan memanggil app service lalu panggil methods list item. API kedua adalah kita membuat API untuk menambahkan item. Beri API dengan metode post, lalu pada body beri item dengan isi objek name tipe data string. Pada function ini panggil app service .add item dengan parameter item name. Selanjutnya kita coba pada Postman, jalankan localhost 3000 dengan methods get. Saat ini belum ada data apa-apa. Selanjutnya kita coba masukkan satu data menggunakan metode post. Pada metode post kita beri alamat yang sama dengan body raw dengan tipe data JSON. Kita masukkan name dengan isi data hello world lalu kirim. Periksa kembali pada routes get dan terlihat ada satu data hello world. Kita coba masukkan data kedua, lalu periksa pada get dan muncul ada dua data. Baik, cukup sekian video hari ini. Jika kalian suka, klik like dan subscribe video ini. Saya akan berikan beberapa tutorial lainnya mengenai Nest.js dan tutorial pemrograman lainnya. Sekian, terima kasih.